Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah MI As-Salamah, Ibu Dr. Anda Herni Juwita. Yang saya hormati para guru, karyawan MI As-Salamah. Yang saya hormati ayah bunda wali murid MI As-Salamah. Yang saya cintai dan banggakan siswa-siswi MI As-Salamah. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita tetap selalu harus bahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya hingga pada hari ini kita dapat bertatap muka walaupun lewat daring atau online. Salawat dan salam kita panjatkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya di zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah, hari ini Bunda bisa mengisi acara inspirasi hari ini. Sebelumnya Bunda mau ngenalin diri nih. Nama Bunda Swastiningsih. Anak Bunda 2. Kedua-duanya sekolah di MI As-Salamah. Yang satu, yang paling besar, kelas 6, bernama Azizi. Anak yang kedua sekarang di kelas 2A, yaitu Rafid. Alhamdulillah, Bunda mempunyai 2 anak laki-laki yang sehat, yang pandai, dan Bunda bahagia. Bunda berterima kasih banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang telah memberikan karunia 2 anak yang sehat buat Bunda. Bunda lahir di Padang. Walaupun lahir di Padang, masih ada mengalir darah Jawa di tubuh Bunda karena kedua orang tua Bunda dua-duanya orang Jawa asli. Kata orang asli loh. Karena orang tua Bunda seorang tentara. Semua anak-anaknya dilahirkan. Bunda bersaudara ada 7. Bunda anak ke-7. Dan semua kami dilahirkan di Padang dan dibesarkan di Pekanbaru, tepatnya di Riau. Bunda sekolah SD masih ikut orang tua. Ketika SD menuju SMP, Bunda mencari sekolah sendiri. Bunda disuruh mencari dan mendaftar sekolah di mana Bunda inginkan. Yang penting negeri kalau dulu. Karena kalau negeri bayarannya masih kejangkau. Bunda tanpa didampingin siapapun, tanpa orang tua,
tanpa kakak. Bunda berusaha sendiri untuk mendaftar sekolah SMP waktu itu. Dan alhamdulillah Bunda keterima di SMP Negeri 12 Pekanbaru. Berjalannya waktu sampai Bunda SMA. Begitu juga SMA. Bunda waktu itu bukan masuk SMA sih. Tepatnya sekolah kejuruan. Kalau dulu zamannya Bunda SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau sekarang namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Sebenarnya sama, cuman beda nama saja. Itu pun Bunda mencari sekolah sendiri. Saat SMA itu, dari peralihan dari SMP ke SMA karena Bunda tinggal sama nenek. Bunda diasuh oleh nenek. Jadi semua Bunda serba dididik, dilatih untuk mandiri. Bunda harus mencari sekolahan di mana Bunda mau. Saat itu Bunda sih bisa masuk negeri. Hanya dari rumah tempat Bunda tinggal untuk ke sekolahan negeri itu cukup jauh. Akhirnya Bunda memutuskan untuk masuk swasta. Ya alhamdulillah pastinya keterima. Kalau dulu zaman Bunda untuk masuk sekolah itu dasarnya dari NEM. Nilai NEM itu apa ya? Bunda lupa. Maaf ya. Nah, alhamdulillah Bunda sekolah di SMEA di jurusan tata usaha, yaitu perkantoran tepatnya. Selesai lulus SMEA, Bunda hijrah ke Jakarta karena orang tua Bunda sudah duluan hijrah ke Jakarta bersama kakak Bunda, dan kakak-kakak Bunda yang lainnya sudah pisah dengan keluarganya masing-masing. Ada yang di Pekanbaru, ada yang di Jambi, ada yang di Bengkulu, ada juga yang di Tanjung Pinang. Jadi kita pisah. Jadi Bunda, karena Bunda paling kecil, Bunda selesai sekolah, Bunda ditarik ke Jakarta untuk ikut bersama orang tua. Bunda di Jakarta tahun 94, pertengahan 94, Bunda daftar kuliah. Kuliah waktu itu ambil diploma 3, jurusan sekretaris. Selesai, alhamdulillahnya begitu Bunda selesai kuliah, Bunda langsung diterima bekerja. Zaman dulu Bunda pertama kali Bunda diterima kerja, gajinya wow banget ya, nggak seperti sekarang. Tapi itu semua alhamdulillah, semua dalam kehidupan Bunda dilancarkan, walaupun ya ada susah-susahnya pasti. Tidak seperti kalian anak-anakku semua. Kalian dengan fasilitas, walaupun belajar daring online, kalian difasilitasi oleh orang tua. Ada yang dengan laptop, ada yang dengan handphone. Dulu zamannya Bunda belum ada yang seperti ini. Zaman Bunda telepon itu masih telepon rumah. Kita kalau belajar kelompok atau mencari sesuatu itu, kalau sekarang Mbak Google, pakai jempol, pakai handphone, sudah bisa ketemu apa yang kita cari. Apa kita kesulitan, kita bisa cari di Google. Kita bisa cari informasi apa saja. Kalau zamannya Bunda tidak. Bunda kesulitan dalam belajar,
dalam pelajaran yang belum Bunda mengerti, kita diminta untuk mencari membuat clipping, yang clipping itu kita tidak tahu apa penjabarannya. Yang seperti Bunda bilang tadi, kalian bisa mencari dengan Google. Kalau zamannya Bunda, kita pergi ke perpustakaan. Waktu itu zaman itu Bunda pergi ke perpustakaan negara kalau di Pekanbaru. Di sana lengkap. Kita baca, kita cari, kita baca sampai kita benar-benar menemukan apa itu dari perkembangan yang clipping yang akan kita kumpulkan. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalian harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kalian nikmatin, apa yang kalian dapat. Ini berjalannya waktu Bunda, kita balik ke tadi ya, maaf intermezzo. Saat Bunda masuk kerja pertama, Bunda gajinya masih kecil sekali. Dulu belum ada UMR, tapi masih di bawah banget. Tapi Bunda bersyukur. Bunda hanya berpikir, Bunda hanya mencari pengalaman. Bunda diterima waktu itu di Bank BPR daerah Ciputat. Ada yang tahu BPR itu apa? Betul. Mungkin ada yang tahu ya, BPR itu adalah singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Bunda di sana di BPR itu alhamdulillah sebagai sekretaris direksi. 2 tahun Bunda bekerja di BPR tersebut. Alhamdulillah banyak ilmu yang Bunda dapat di sana. Yang tadinya Bunda tidak mengerti tentang perbankan, yang Bunda tidak mengerti tentang bagaimana sih bagian-bagian ini, bagian teller, kredit bank, apa gimana, di sana Bunda bisa belajar. Intinya kita mau belajar dan berusaha untuk mencari tahu itu semua. 2 tahun selesai, Bunda pindah bekerja ke perusahaan. Waktu itu Bunda bekerja di PH. PH itu production house, namanya production house Ani Sumadi, yang mana bidang pekerjaannya tuh jauh banget dari pekerjaan yang sebelumnya Bunda di bank. Production house ini Bunda memegang jabatan sebagai penata acara di kuis di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Ya, di situ ada suka dan dukanya. Mungkin ayah Bunda atau Bu Guru semua tahu, pernah menonton kuis berpacu dalam melodi yang dibawakan oleh Om Kus Hendratmo. Di situ saya 3 tahun sebagai penata acara kuis tersebut. Alhamdulillah berjalannya waktu, sukanya yang tadinya Bunda pribadi hanya melihat artis-artis ibu kota yang cantik-cantik hanya di layar kaca. Pejabat-pejabat, alhamdulillah dengan Bunda bekerja di PH tersebut, Bunda bisa mengenal, melihat secara langsung artis-artis, sebagian artis-artis seperti Bunda kenalan dan ini bersama Ebitri, Ruth Sanaya, Imaniar, dan banyak artis-artis yang bukan artis-artis baru sekarang ya, maksudnya ya seperti mereka itulah zamannya. Alhamdulillah Bunda senang banget bisa mengenal mereka. Ternyata mereka
ketemu dengan orang yang langsung baik. Dan waktu itu bunda juga ketemu dengan bertemu langsung, bertatap muka langsung. Wow, nggak nyangka dengan gubernur DKI loh. Saat itu gubernurnya masih Bapak Setioso. Beliau baik, beliau ramah. Di situ bunda bangga, ada kebanggaan tersendiri. Bunda bisa bertemu langsung, bisa salaman langsung, tanpa harus yang kalau mau ketemu artis kan suka ngantri ya, suka rebutan ya, suka bikin janji. Di situ alhamdulillah bunda bisa bertemu tatap muka langsung dengan mereka baik, dan bunda hanya di sana hanya bekerja 3 tahun. Setelah itu bunda bekerja, pindah kerja. Waktu itu ada teman bunda yang menawarkan bunda untuk bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang supplier. Supplier itu penyedia barang dan jasa di lingkungan TNI, Jadi dan di sini juga berbeda pengalamannya, cara kerjanya, ilmunya itu berbeda banget dari tempat bunda bekerja yang pertama, yaitu di bank, yang kedua di PH, dan yang sekarang ini. Alhamdulillah yang di tempat bunda sekarang ini bekerja sampai saat ini ya, Nana, bunda bekerja sudah kurang lebih 15 tahun bunda di sini. Dan alhamdulillah banyak ilmu, banyak suka duka, banyak pengalaman yang jelas dan pentingnya itu bunda pelajari, bunda belajar. Yang penting ada kemauan. Kita mau belajar, pasti ilmu itu pasti kita akan dapat. Kalau kita mau berusaha, kalau kita mau belajar, pasti ada keberhasilan di situ. Nah, anak-anakku semua, mungkin di sini bunda bisa menerapkan ke anak-anak bunda bagaimana caranya mendapatkan sesuatu itu tidak gampang, tidak semudah seperti yang bun, aku minta mainan mobil remote dong, terus bunda belikan. Bun, aku beliin sepeda dong, bunda belikan. Oh tidak, kalau bunda mengajarkan terhadap anak-anak bunda, ayah bunda punya perjanjian dengan anak-anak. Kalau kalian menginginkan sesuatu yang merasa kalian inginkan atau butuhkan, seperti kalian butuh laptop, kalian butuh sepeda, bagaimana caranya kalian mendapatkan itu? Tidak harus meminta ke bunda. Bunda hanya bilang gini, bunda hanya bisa memenuhi tanggung jawab bunda, menyekolahkan kalian dengan baik. Bagaimana caranya kalian mendapatkan itu semua? Bunda hanya kasih uang jajan setiap hari dengan cara menabung. Apa yang kalian inginkan, nabunglah. Dengan hasil tabungan yang kalian simpan, belilah apa barang atau sesuatu yang menurut kalian itu penting dalam kehidupan, dalam belajar, bukan barang yang dibeli hanya sia-sia. Bunda mengajarkan itu supaya mereka tahu betapa susahnya mencari, mendapatkan uang dan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan itu tidak segampang itu gitu. Jadi mereka bisa menjaga, lebih menghargai, seperti itu. Dan bunda selalu menerapkan ke anak-anak bunda dan keluarga bahwa dalam kehidupan itu kita harus disiplin, jujur,
berusaha, berdoa. Jangan lupa ya, berdoa itu penting. Semua itu harus kita wujudkan, karena kalau kita sudah bersikap jujur, sudah berusaha, dan kita berdoa, kita minta sama Allah apa yang kita lakukan, kita usahakan, kita upayakan itu diwujudkan dengan hasil yang maksimal dan baik. Jadi setiap apapun jangan pernah lupa untuk berdoa, karena dengan doa itu kita meminta sama Allah untuk yang terbaik buat kita menurut Allah. Jadi kesimpulannya, anak-anakku dan bunda sekalian, Bunda di sini hanya berbagi cerita apa yang Bunda alami dalam kehidupan Bunda. Kesimpulannya, apapun yang kita inginkan, selagi kita mau berusaha, selagi kita mau belajar, apapun itu. Belajar juga tidak mengenal usia. Belajar juga bukan hanya di sekolah. Belajar di mana saja. Di sekolah, di rumah, di kantor, di masyarakat, di lingkungan mana saja. Ambil ilmu yang baik. Terapkan dalam diri kita. Kita belajar. Untuk apa? Untuk menambah ilmu kita, biar kita menambah ilmu pengetahuan dan semangat. Belajar tidak mengenal usia. Dan satu lagi pesan Bunda buat anak-anakku semua, kita harus selalu bersyukur walaupun dalam keadaan seperti ini. Kita belajar daring online, kita bisa lebih menghargai. Oh, ternyata dulu waktu kita bersama-sama lebih enak ya. Oh, dulu kita belajar sama Bu Guru begitu susahnya Bu Guru membimbing semua 30 siswa dalam satu kelas. Betapa ya Allah, Bu Guru bisa ya membuat anak-anak ini nurut. Ayo anak-anak duduk. Sedangkan kita bunda-bunda yang di rumah, anaknya 2, 3 belajar daring, langsung pusing deh. Ya, semua kita ambil hikmahnya. Kita tetap harus bersyukur untuk kedepannya kita lebih menghargai sebuah pertemuan, sebuah silaturahmi, apapun itu. Cukup sekian dari Bunda. Ada salah kata dan khilaf, di sini Bunda tidak ada maksud menyinggung atau apapun. Bunda secara pribadi mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata atau ucapan Bunda yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Buat anak-anakku semua, belajarlah yang semangat, yang giat, walaupun online, daring ya. Kita harus tetap semangat. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.